Pembahasan kali ini berfokus pada kabar penting mengenai masuknya data pensiunan lama ke dalam skema pesangon baru yang sedang dijalankan pemerintah. Informasi ini menjadi perhatian besar karena menyangkut harapan banyak pensiunan yang selama bertahun-tahun merasa belum mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem kesejahteraan pasca masa kerja. Kini, muncul penegasan bahwa data pensiunan lama telah diakomodasi dalam skema baru, sehingga membuka peluang pencairan dana pesangon yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, banyak pensiunan yang merasa bahwa setelah masa pengabdian puluhan tahun berakhir, perhatian dari negara seolah ikut berhenti. Padahal, masa pensiun seharusnya menjadi masa yang tenang dan layak, bukan masa penuh kecemasan. Karena itulah, kabar bahwa data pensiunan lama kini masuk dalam skema pesangon baru menjadi angin segar yang sangat berarti. Ini bukan sekedar isu atau kabar angin, melainkan bagian dari kebijakan yang sedang diproses dan dijalankan secara bertahap oleh pemerintah melalui sistem resmi. Skema pesangon baru ini dirancang untuk memperbaiki sistem lama yang selama ini dinilai belum sepenuhnya adil. Dalam sistem sebelumnya, banyak pensiunan lama tidak mendapatkan manfaat tambahan selain pensiun bulanan, padahal kebutuhan hidup terus meningkat, sementara kemampuan ekonomi menurun seiring bertambahnya usia. Karena itu, pemerintah melakukan pembaharuan sistem agar lebih inklusif dan menyentuh semua lapisan pensiunan, termasuk mereka yang sudah lama memasuki masa purna tugas. Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa skema pesangon baru ini tidak hanya berlaku bagi pegawai yang baru pensiun, tetapi juga mencakup pensiunan lama. Artinya, meskipun seseorang telah pensiun bertahun-tahun lalu, data mereka tetap bisa dimasukkan dan diproses dalam sistem terbaru. Hal ini menjadi bentuk pengakuan bahwa pengabdian di masa lalu tetap memiliki nilai dan layak dihargai. Dalam kebijakan ini, pemerintah melalui kementerian terkait telah menyampaikan bahwa data pensiunan lama sedang dan telah dimasukkan ke dalam sistem nasional. Proses ini dilakukan melalui integrasi data dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Artinya, pensiunan tidak perlu mendaftar ulang atau mendatangi banyak kantor. Pemerintah menggunakan data yang sudah tersimpan sebelumnya untuk diproses kembali dalam skema baru. Banyak orang bertanya, apakah mereka perlu mengurus sesuatu agar bisa masuk ke dalam daftar penerima? Secara umum, jawabannya adalah tidak perlu melakukan pendaftaran baru. Sistem bekerja berdasarkan data yang sudah ada. Namun, jika terdapat data yang belum lengkap atau belum sinkron, maka akan ada tahapan verifikasi lanjutan. Proses ini dilakukan secara resmi dan tanpa biaya apapun. Penting untuk ditegaskan bahwa skema pesangon baru ini bukan bantuan sosial, bukan juga hibah. Ini adalah bentuk hak yang diberikan sebagai penghargaan atas masa kerja dan pengabdian. Oleh karena itu, dana yang diterima tidak memiliki batasan penggunaan. Penerima bebas menggunakannya sesuai kebutuhan masing-masing, baik untuk melunasi utang, membantu keluarga, memperbaiki rumah, biaya kesehatan, maupun modal usaha kecil. Bagi banyak pensiunan, kabar ini membawa harapan baru. Tidak sedikit yang selama ini memiliki tanggungan atau kewajiban keuangan yang sulit diselesaikan hanya dengan mengandalkan uang pensiun bulanan. Dengan adanya dana tambahan dari skema pesangon baru, beban tersebut bisa lebih ringan. Bahkan, bagi sebagian orang, ini menjadi kesempatan untuk memulai kembali kehidupan yang lebih mandiri dan tenang. Pemerintah juga menjelaskan bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap. Hal ini bukan karena dana tidak tersedia, tetapi karena jumlah penerima sangat besar dan data perlu diverifikasi satu persatu. Tahapan ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran dan agar dana benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, jika seseorang belum menerima pencairan di tahap awal, tidak berarti namanya tidak terdaftar. Gelombang pertama pencairan difokuskan pada pensiunan yang datanya sudah lengkap dan terverifikasi secara digital. Biasanya ini mencakup mereka yang berasal dari instansi dengan sistem kepegawaian yang sudah tertata dengan baik. Sementara itu, pensiunan dari daerah atau instansi yang masih menggunakan sistem manual akan menyusul setelah proses integrasi data selesai dilakukan. Perlu dipahami bahwa pemerintah juga menurunkan tim teknis untuk membantu proses integrasi data di daerah.
Tim ini bertugas mencocokkan data lama dengan sistem terbaru agar tidak ada pensiunan yang terlewat. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi dilakukan secara bertahap dan terus berjalan. Bagi pensiunan yang khawatir apakah namanya sudah masuk atau belum, langkah paling aman adalah memastikan bahwa data dasar seperti identitas, riwayat kerja, dan rekening masih sesuai. Jika ada perubahan, seperti pergantian rekening atau perbedaan data pribadi, hal tersebut bisa dikonfirmasi melalui jalur resmi. Tidak perlu menggunakan jasa perantara atau membayar pihak tertentu karena seluruh proses ini tidak dipungut biaya. Pemerintah juga menegaskan bahwa dana pesangon akan disalurkan langsung ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima pensiun. Dengan demikian, resiko penyalahgunaan dapat ditekan. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu, hal tersebut patut dicurigai karena bukan bagian dari prosedur resmi. Mengenai besaran dana yang diterima, perlu dipahami bahwa jumlahnya tidak sama untuk setiap orang. Penentuan nilai pesangon mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti masa kerja, gaji terakhir, jabatan, serta komponen lain yang relevan. Ada pula perhitungan tambahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan inflasi yang terjadi selama bertahun-tahun. Karena itu, wajar jika antara satu pensiunan dengan yang lain menerima jumlah yang berbeda. Perbedaan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan hasil perhitungan berdasarkan data masing-masing individu. Semakin panjang masa kerja dan semakin besar tanggung jawab jabatan sebelumnya, maka potensi nilai pesangon juga lebih besar. Beberapa kategori tertentu juga mendapat perhatian khusus, seperti mereka yang pernah bertugas di daerah terpencil, wilayah perbatasan, atau memiliki riwayat pengabdian tertentu. Semua ini menjadi bagian dari penilaian dalam skema baru yang lebih menyeluruh dan adil. Hal penting lainnya adalah bahwa dana pesangon ini dapat digunakan secara bebas. Tidak ada kewajiban pelaporan penggunaan dana. Tidak ada syarat bahwa dana harus dipakai untuk tujuan tertentu. Ini memberikan keleluasaan bagi pensiunan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan nyata mereka. Banyak yang berencana menggunakan dana tersebut untuk melunasi utang lama, seperti pinjaman koperasi atau kewajiban keluarga. Ada juga yang ingin memperbaiki rumah, membantu biaya pendidikan cucu, atau sekedar menambah tabungan agar hidup lebih tenang. Semua pilihan tersebut sah dan sepenuhnya menjadi hak penerima. Namun, di tengah kabar baik ini, tetap diperlukan kehati-hatian. Banyak informasi tidak benar beredar, termasuk pesan berantai yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tertentu. Pemerintah menegaskan bahwa semua proses dilakukan tanpa pungutan biaya. Jika ada pihak yang meminta bayaran, maka hal tersebut patut dicurigai sebagai penipuan. Penting juga untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi. Jika ragu, pensiunan dapat mendatangi kantor terkait atau menghubungi layanan resmi untuk mendapatkan penjelasan. Keluarga juga diharapkan membantu, terutama bagi pensiunan yang kurang terbiasa menggunakan teknologi. Bagi yang belum menerima pencairan, tidak perlu panik. Program ini berjalan sepanjang tahun dan dilakukan secara bertahap. Artinya, masih ada gelombang berikutnya. Selama data sesuai dan memenuhi kriteria, hak tersebut tetap akan diproses. Bahkan, dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa skema ini ke depan juga berpotensi diperluas, termasuk untuk ahli waris dari pensiunan yang telah meninggal dunia. Ini menjadi kabar baik bagi keluarga yang selama ini merasa hak orang tua mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah menyadari bahwa selama ini masih ada hak-hak yang belum tersalurkan dengan sempurna. Karena itu, pembaharuan sistem ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki keadaan. Meski belum sempurna, arah kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen untuk lebih menghargai pengabdian para pensiunan. Bagi ASN yang masih aktif bekerja, kebijakan ini juga menjadi sinyal positif. Artinya, sistem pensiun ke depan akan semakin diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan dan merawat seluruh dokumen kepegawaian sejak dini, karena data tersebut sangat berpengaruh terhadap hak di masa pensiun nanti. Menjaga kelengkapan dokumen, memastikan data selalu diperbaharui, dan memahami hak sebagai pegawai menjadi langkah penting agar tidak mengalami kendala di kemudian hari. Dengan sistem yang semakin tertata, proses pensiun di masa depan diharapkan lebih mudah dan transparan.
Pensiun seharusnya menjadi fase hidup yang tenang dan bermartabat. Setelah puluhan tahun mengabdi, setiap orang berhak menikmati masa tua tanpa beban berat. Kebijakan pesangon baru ini menjadi salah satu upaya untuk mendekati harapan tersebut. Meski masih ada tantangan dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya dan proses administrasi yang panjang, arah kebijakan ini patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki sistem dan memperluas perlindungan bagi para pensiunan. Yang terpenting adalah tetap bersabar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Fokuslah pada sumber resmi dan pastikan setiap langkah dilakukan dengan benar. Jika ada kendala, jangan ragu untuk bertanya dan mencari bantuan melalui jalur yang sah. Dengan memahami proses ini secara menyeluruh, para pensiunan dan keluarga dapat lebih tenang dan siap menghadapi tahapan yang ada. Harapan ke depan, sistem ini akan semakin baik dan mampu menjangkau seluruh pensiunan tanpa terkecuali. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal uang, tetapi tentang penghargaan terhadap jasa dan pengabdian. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara kepada warganya yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga dengan adanya skema pesangon baru ini, kehidupan para pensiunan menjadi lebih layak, lebih tenang, dan lebih bermartabat. Semoga penjelasan ini dapat membantu memberikan gambaran yang jelas, menenangkan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi. Tetap pantau perkembangan resmi, jaga data tetap lengkap, dan terus berharap pada kebijakan yang semakin berpihak kepada kesejahteraan para pensiunan.